Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji tarjih, kita awali dengan bacaan Fatihah dan ikrar serta doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah subuh yang berbahagia. Kalau kita perhatikan di medsos itu, masya Allah ya, ada ya praktek-praktek perdukunan itu marak. Masya Allah gitu ya. Jadi orang ngaku Islam tapi praktek dukunan itu banyak. Ada orang yang pengen pesugihan terus ada tumbal, ada istrinya jadi tumbal, ada suaminya jadi tumbal, ada anaknya jadi tumbal, macam-macam penyakit ya. Itulah penyakit akidah. Dan yang belum lama ini ada jamaah yang membuka auratnya. Dan itu disengaja gitu, dipamerkan di medsos gitu. Na'udzubillah. Nah inilah pentingnya, ya sesat banget itu Ustaz. Jadi orang itu benar-benar dibuka auratnya. Jadi hanya sekedar untuk memperoleh 100-200 ribu, ya jadi dipamerkan. Dan itu kayak jamaah, ibu-ibu terus ada laki-laki yang nyuruh gitu. Na'udzubillah. Nah inilah pembinaan akidah itu benar, pembinaan ibadah itu yang benar untuk anak-anak kita, untuk generasi yang berikutnya. Dan sering kadang-kadang di grup WA ada orang yang sering ngirim-ngirim yang tidak benar. Kalau dinasehatin, jangan begitulah. Kalau bisa medsos itu untuk mencerdaskan. Malah ngebalikin. Sok pinter, sok alim, nah kok seperti itu. Nah ini jadi yang kadang-kadang tujuan untuk adanya WA group umpamanya untuk silaturahim, untuk menyebarkan hal-hal yang tidak mendidik.
Inilah tugas orang tua terhadap anak cucu. Jangan sampai anak cucu kita itu tersesat. Ya makanya berkumpullah dengan orang-orang soleh, sering qiyamul lail, sering tadarus, sering ke masjid. Nah ini otomatis kita itu akan membersihkan diri. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu halaman 103. 103 ini kalau saya perhatikan kesimpulan ya, tata caranya bagaimana sih kita itu melaksanakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Dan ini lengkap tata caranya. Jadi tata cara sholat yang telah dihimpun menurut hadis-hadis pilihan. Nah inilah seperti ini. Jadi di sini pun tidak hanya menyuruh satu cara, tetapi berbagai cara. Tapi perlu diperhatikan, berbagai cara tapi yang sempurna. Jangan sampai ada yang diputus. Jadi ya, umpamanya doa-doa tertentu itu ya kenapa harus memilih yang ini? Ini yang nggak terlalu panjang. Memang nanti ada beberapa hal kayak doa iftitah itu Rasulullah itu kenapa ada beberapa macam. Ada kekhususan. Kayak Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya itu ada beberapa riwayatan itu ketika siang hari. Kalau yang panjang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi dan seterusnya itu tidak hanya sampai wa anna minal muslimin. Ya, kalau ini terputus itu artinya tidak sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah. Ya, jadi doa iftitah ini banyak periwayatannya. Yang populer itu kan dua. Ya, karena di sini kita tidak bisa kita pungkiri ada dua ormas dan yang ada kecenderungan merujuk kepada hadis yang mempunyai rujukan yang berbeda. Ya, semuanya merujuk kepada hadis. Semuanya. Ya, jadi baik yang dari Nahdiyin, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari yang lain-lain itu merujuk. Tidak ada yang menyimpang. Ya, ini karena rujukan ya dan kesimpulan inilah ya pengkajian tarjih ini luar biasa ya setelah kita dalami. Jadi pertama secara global, yang kedua secara terperinci satu persatu. Bagaimana ketika takbir, nah di situ ada beberapa periwayatan. Bagaimana bacaan Fatihahnya, di situ ada beberapa periwayatan. Kita semakin yakin inilah sandarannya itu dari Rasulullah. Jadi inilah yang dituntut ketika kita itu beribadah. Jangan ikut-ikutan. Jadi yaitu pada taraf ittiba. Ittiba itu artinya gini, mengikuti bentuk ritual dengan mengetahui alasannya. Inilah setidaknya ini. Ya jangan kita ikut-ikutan benar ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan hanya ikut-ikutan, itu ketika ada orang, itu nggak benar, bingung dia. Apa iya nggak benar gitu? Kalau ikut-ikutan, kalau kita itu membaca, landasannya kan ini bisa kita lihat tuh di kitab ini gitu. Setidaknya itu. Jadi ketika kita beragama nggak boleh kayak orang-orang dahulu. Kenapa kalian menyembah berhala? Inilah yang saya temukan kakek nenek kita. Bukan seperti itu kalau agama. Jadi bukan kata nenek kita, kakek nenek kita bukan, tetapi ada ini dalilnya. Karena kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, maka ngikutin ini hadis Rasul. Jadi ketika takbir, mengangkat dua tangan, hadwa mangkibaihi, itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kokoh cara peribadatannya. Nah inilah rangkumannya. Setelah kita membaca Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram, yaitu di awal sudah kita niat, sudah tata cara syaratnya sudah lengkap.
Nah, baru kita itu menghadap kiblat, terus Allahu Akbar. Ingat ya Pak ya? Boleh berhimpitan niat sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah, Allahu Akbar boleh. Atau ketika Allahu Akbar, begitu juga niat sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah boleh. Ya, jangan terlalu jauh ya. Jadi berhimpitan dengan waktu laksanakan sholat. Ya, pakainya bahasa ibu ya Pak ya. Bahasa ibu, ada yang pakai bahasa Padang boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Itu yang diingat dalam hati. Setelah Allahu Akbar, nah inilah ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Kalau kepengin lebih sempurna, memang kita dianjurkan untuk mengerti artinya ya Pak ya. Mengerti artinya. Ya setidaknya kita itu secara garis besarnya, ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah aku dari kekeliruan seperti Engkau jauhan antara timur dan barat ya. Dan bersihkanlah dari kotoran kami seperti dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Dan bersihkanlah kotoran kami dengan air yang sejuk dan dingin. Nah ini doa ya. Jadi kita setidaknya seperti itu ada. Insya Allah kita itu terbimbing dengan ucapannya. Sama ya Pak ya. Nanti Al-Fatihah. Begitu juga wajah tuh ini panjang. Ya jadi tidak hanya wa anna minal muslimin. Nah ini saya bacakan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Boleh ya Pak ya? Wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin boleh. Ini yang pada umumnya wa ana minal muslimin ya. Wa ana awwalul muslimin juga boleh. Masih ada lagi. Bukan sampai situ. Kalau hadis yang lengkapnya masih terusannya ada. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daika wal khairu kulluh fi yadaik wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau pakai wajah itu sampai situ Pak. Jadi lengkap, tidak dipotong ya, tidak dipotong. Makanya kita sederhanakan, ya udahlah Allahumma ba'id ya. Jadi yang lengkap itu Allahumma ba'id. Kalau tidak lengkap ya artinya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul dong. Ya sebaiknya dilengkapi. Ini juga demikian. Jadi aku menghadap kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kami lurus, kami bukanlah orang termasuk orang yang berbuat syirik. Diingatkan hatinya ketika kita sholat, diingatkan kami tidak berbuat syirik. Yang menyekutukan Allah itu jangan sampai. Dan menyatakan sholatku, ibadahku, matiku dan hidupku karena Allah. Tidak ada sekutu baginya ya. Dan kami ini adalah aku termasuk orang-orang muslim.
Diteruskan lagi, engkaulah Allah sebagai penguasa, tidak ada selain engkau. Engkaulah sebagai Rob kami, pemelihara. Robbun itu pemelihara ya Pak ya. Jadi anta Robbi, aku ini engkaulah pemeliharaku ya Allah. Wa ana abduka, aku ini hambamu ya Allah. Dhalamtu nafsi, aku menganiaya pada diriku. Wa atarabtu bidambi, dan aku menyadari ya akan keliruan kami. Faghfirli dzunubi jami'an, maka ampunlah dosa kami keseluruhan. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau ya Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, ya Allah ya Rabbi, tunjukilah kepada kami yaitu sebaik-baik akhlak, sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali engkau kepada akhlak yang baik. Ini bergaulan dalam kehidupan sehari-hari penting, makanya di sini ditanamkan. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami akhlak-akhlak yang mulia. Wasrif anni sayyi'aha, palingkanlah aku ya Allah, gitu kira-kira ya, pada di keburukan. La yasrifu anni sayyi'aha, tidak ada yang bisa malingkan keburukannya illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ini doanya ya, sampai sini terus. Labbaika wa sa'daika wal khairu kullu biyadik. Aku muni panggilanmu karena kemuliaanmu dan kebaikanmu keseluruhan yang berada di tanganmu. Wasyarru laisa ilaika wa annabika wa ilaika, dan keburukanlah tidak ada untukmu dan aku kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alaita wastaghfiru wa atubu ilaik. Penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, aku meminta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Inilah doanya. Jadi kita mencoba untuk memahami ya, caranya dibaca, terus dilihat artinya. Insya Allah kita sholat tambah khusyuk, sholat kita tambah tenang kalau kita mengetahui artinya. Diteruskan setelah baca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, yaitu ta'awudz dulu, terus basmalah. Perkara mau dijaharkan, mau disirkan, juga ada hadisnya, ada jurujukannya. Nah kalau yang a'udzu itu disirkan. Ya karena ada ayat Al-Quran, fa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Apabila kita itu akan baca Quran, maka bacalah ta'awudz. Perlu diingat ya Pak ya, bahwa ketika ada dalil yang khas, maka pakai dalil yang am. Jadi ketika mau baca Al-Quran, baik itu ketika kita di luar sholat ataupun ketika sholat, maka ingat karena ada dalil. Fa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bisir. Basmalah, iya baca juga. Boleh bisir, boleh jahar. Tapi lebih banyak periwayatannya dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus amin. Masih ingat ya Pak ya? Ada amin itu ada 3. Janganlah kita bilang amin, jangan. Karena itu pernyataannya saya aman. Yang benar adalah amin. Nah, yang amin itu artinya ya Allah ya Rabbi. Ya artinya sebenarnya ya jangan. Ini kalau diartikan jangan aku kecewakan. Amin. Ya Allah ya Rabbi, janganlah aku kecewakan. Kalau amin itu istajib doa. Karena apa? Al-Fatihah itu doa semua Pak. Ihdinas siratal mustaqim, itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Dijelaskan lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalannya orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu minan nabiyyin war rusul. Jadi orang-orang para nabi dan rasul. Ghairil maghdub,
bukan yang engkau murkai. Orang-orang Yahud yang hanya mementingkan akalnya saja. Mereka tidak percaya kepada Nabi Isa sebagai anak yang diciptakan oleh Allah tanpa seorang ayah. Nah, itulah maghdub. Waladhdallin, dan juga bukan orang yang sesat dan menyesatkan. Siapa mereka? Yang mengajak-ngajak berbuat syirik. Bisa jadi agama tertentu, bisa jadi orang-orang yang beragama tapi mengajak syirik. Kalau dalam kitab tafsir dinyatakan aiminan nasara, orang-orang Nasrani yang menuhankan, di samping menuhankan Allah Bapa, ada anak Yesus Kristus, ada Ruhul Kudus. Nah, itulah jelas tidak dibenarkan. Sudah membaca Al-Fatihah, saya kira sudah tahu artinya ya Pak ya. Membaca salah satu surah. Kalau di dalam hadis itu membaca salah satu surah. Jadi kalau baca surah yang pendek itu lebih bagus. Ya, satu surah yang satu utuh dari awal sampai akhir itu lebih bagus. Tapi ada yang menyatakan ayat min ayatil Al-Qur'an, membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sebenarnya ketika membaca sesudah baca Al-Fatihah itu disuruh tegaskan faqra ma tayassar. Bacalah apa yang lebih mudah. Ya, jangan dipaksakan. Kalau hafalannya masih rawang-rawang, enggak usah dibaca. Enggak usah baca itu. Yang sudah hafal saja. Yang sudah hafal. Ya, jadi yang sudah jelas hafal, maka disuruh untuk membacanya. Makanya di sini ada beberapa contoh Al-Asr, ada Al-Ma'un, ada Al-Kautsar, ada An-Nasr idza ja'a nasrullah, dan seterusnya. Itu baca sesudah Fatihah surah tertentu ya Pak ya. Berikutnya halaman 108 Pak. Ruku. Ya, 108. Nah, di situ ruku ini juga ada beberapa yang disabdakan oleh Rasul. Yang pertama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana, ya Allah maha suci engkau dan segala puji dan aku minta ampun. Ada lagi subhana rabbiyal azim. Ya, enggak ada embel-embel lain ya Pak ya. Dalam hadis utuh subhana rabbiyal azim. Seperti itu. Ada lagi subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Itu ruku masih ada. Nah, jadi bacaannya itu ada beberapa bacaan. Diteruskan lagi yaitu sami Allahu liman hamidah. Kalau imam baca, ini memang ada beberapa pendapat ulama ya Pak ya. Ada ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum gak usah ikut-ikutan. Ikut aja ke atas, sudah berdiri wal rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi enggak usah ikut-ikutan. Jadi ikutin gerakannya saja. Ya, jadi itu yang dianjurkan. Jadi tidak usah sami Allahu liman hamidah ikut-ikutan. Sami Allahu liman hamidah. Diam aja ikut, sudah berdiri lurus, ya, lurus tulang-tulangnya, baru rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selain itu, selain yang dibaca tadi, ada juga Rabbana. Jadi Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini baca ada yang mil'u, ada mil as. Boleh Pak, dua-duanya boleh ya Pak ya. Nah, jadi mempunyai alasan susunan kalimat. Jadi di sini kalau mil as itu artinya dzaraf yang memenuhi. Ya kalau dzaraf itu ada menunjukkan tempat ya, ada makan, ada zaman. Nah, kalau di sini kategorinya adalah makan. Jadi yaitu fathah ya. Jadi Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd.
Ada juga yang mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, jadi tidak menyalahi aturan ya, mau mil'as boleh, mau mil'us juga boleh. Yang berikutnya ada lagi yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi doa iftitah masih ya itu yang doa iftitah iktidal ya. Itu ada contohnya ada dua. Ya sebenarnya ada beberapa. Ketika sujud, nah di sini sujud ada yang ruku dengan sujud sama yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jadi boleh sujud dan ruku lafadznya itu juga boleh ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Atau yang lain subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah inilah pentingnya kita mengkaji. Oh ternyata ada yang wabihamdih, ada wabihamdihnya. Itu adalah tambahan dari pendapat ulama. Sebaiknya sih kalau sudah ada yang dari Rasul nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi ya. Karena itulah yang memang dianjurkan oleh Rasul. Yang berikutnya yaitu masih sujud di samping subhan rabbiyal a'la ada subuhun quddusur rabbul malaikati waruh. Nah, itulah sujud. Jadi ada beberapa, bukan satu. Ya, ada beberapa rujukannya, ada beberapa lafadznya. Ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah ini. Nanti ada lagi kan yang lain ya? Rabbi ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni gitu ya. Ya, jadi itu juga mempunyai rujukan. Nah ini. Sekarang yang tahiyat. Yang tahiyat ini juga ada beberapa. Ada yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada yang gitu ya Pak ya. Nah, yang ada lagi yang lain. At-tahiyatu lillah was-sholawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi at-tahiyatulillah ada at-tahiyatul mubarakatus. Nih, mungkin kebanyakan awalnya at-tahiyatul mubarakatus ya Pak ya. Boleh at-tahiyatulillah boleh. Itu ada periwayatannya. Begitu juga tasyahudnya. Ada yang langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada juga ini yang tajih yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada abduhunya ya Pak ya, ada pada penegasannya. Muhammad sebagai utusan juga sebagai hamba Allah. Nah diteruskan lagi baca salat Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oh ya, itu ada yang wa'ala, ada wa'ala, ada wa'ala, ada tanpa wa'ala. Itu juga tidak mengubah makna. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya atof ya. Atof itu ngikutin yang berikutnya. Jadi sudah kalau tanpa wa'ala itu artinya sudah termasuk. Wa'ali itu berarti atas keluarga. Nah ini kalau ini sudah ditertibkan ya, tidak campur-campur. Kam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang awalnya kalau pembukaan ada alanya, yang berikutnya wa ali itu tanpa ala. Jadi sudah termasuk. Sesudah innaka Hamidum Majid itu jangan langsung naik. Itu masih ada doanya. Ya, di sini doanya apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant
faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tahiyat awal sampai situ, Pak. Ini kadang-kadang cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad langsung naik ya. Nah, jadi sayang karena apa? Di dalam sholat itu doa yang paling mustajabah. Dan ini doanya adalah doa yang terbaik ya. Jadi di sini dinyatakan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Meminta ampun kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, aku ini minta ampun ya karena kezaliman kami ini banyak, tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Ampunilah kami dengan ampunan darimu dan kasih sayangilah aku ya Allah karena Engkaulah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ketika tahiyat awal sampai sini baru naik innaka antal ghafurur rahim, baru rakaat yang ketiga. Nah, tahiyat yang terakhir ada doanya juga. Yaitu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah itu. Jadi ketika sholat rangkaiannya itu. Ini makanya ini sengaja saya baca gamblang-gamblang biar apa itu buka YouTube nanti dibolak-balik ya Pak ya. Nanti mudah cara apa itu mempraktekannya. Sudah sampai situ. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata jangan terlalu jauh memandangnya. Cukup memandang pundak kita. Jadi makanya kan di sini sampai kita melihat pelipis pipi. Kalau belok kanan berarti pipi kirinya yang kelihatan. Kalau belok kiri berarti pelipis apa itu pipi kanannya kelihatan. Maksudnya kalau melihat pelipis pipinya itu disuruh ke bawah, bukan ke atas mendatar enggak, tetapi ke bawah. Nah ini. Ya, di samping itu ada beberapa rukun yang disebut qauliyah tadi ya Pak ya, ucapan, fi'liyah yaitu perbuatan, hati itu niat. Perlu diingat lagi ada tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak ketika kita di dalam gerakan. Inilah kesimpulan dari pembelajaran sholat yang belakangnya itu beberapa periwayatan yang memperkokoh keyakinan kita, mempertegas apa itu akan kebenaran bahwa sholat itu bukan bersandar kepada orang per orang, tapi sholat itu seperti yang Rasul perintahkan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi inilah gamblangnya seperti itu. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mari kita tutup dengan penutupan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.